Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sepriyadi dengan NIM 4312001101 dari kelas MJ1D reguler pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan instruksi dasar yang terdapat pada Linux. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS praktikum sistem komputer pada semester ini. Oke, langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Namun sebelum itu, bagi kamu yang belum subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Kita bangun channel ini supaya mirip dengan channel tetangga lainnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video baru saya lainnya. Dan selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Tapi yang pertama, kita buka terlebih dahulu terminal yang ada pada Linux yang kita gunakan. Oh iya, pada kesempatan kali ini Linux yang saya gunakan adalah Ubuntu. Yang pertama kamu ketikkan di pencarian yaitu terminal. Nah ini terminal. Kemudian kita buka, double klik saja pada terminal ini. Kemudian tunggu proses loadingnya. Dan jika sudah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke perintah yang pertama. Perintah yang pertama yaitu adalah pwd. Pwd berfungsi untuk menampilkan file dari direktori yang kita gunakan pada saat ini. Nah, untuk menampilkan perintahnya cukup menuliskan seperti ini, yaitu pwd. Kemudian kamu klikkan enter, maka akan tampil seperti ini. Ini merupakan file dari direktori yang kita gunakan saat ini, yaitu file dari direktori home. Cukup simpel dan cukup mudah instruksi dasar pwd ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah Linux dasar yang kedua. Perintah Linux dasar yang kedua yang akan saya jelaskan adalah perintah cd. Perintah cd berfungsi untuk menjelajahi file dan direktori yang ada pada Linux. Adapun untuk menjalankan perintah ini cukup ketikkan seperti ini, cd kemudian slash, di mana direktori yang ingin kamu kunjungi. Contohnya saya akan mencontohkan di sini home. Maka kamu ketikkan seperti ini, di mana cd spasi slash kemudian home, kemudian kamu enterkan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana pada saat ini kita berada pada direktori home. Dan jika kita ingin pergi ke direktori lainnya atau berpindah ke direktori lainnya, cukup kamu ketikkan seperti ini, cd spasi. Nah, contohnya saya di sini akan pindah ke direktori var. Nah, kemudian kamu pastikan kamu ketikkan seperti ini, kemudian kamu enter. Dan kemudian direktorinya berpindah dari yang pertamanya home kemudian menjadi var. Nah, seperti itulah cara yang digunakan pada perintah dasar Linux cd ini, yakni berpindah dari direktori satu ke direktori lainnya. Dan untuk mengembalikan ke direktori awalnya, kamu cukup ketikkan cd saja tanpa menggunakan slash atau apapun itu. Kemudian kamu cukup klik enter. Dan kemudian tampilannya akan seperti ini, yaitu tampilan awalnya, tampilan direktori home dengan user access. Kembali ke bagian awal, di mana di sini tidak masuk ke direktori. Nah, seperti itulah perintah dasar cd. Nah, selanjutnya adalah perintah dasar Linux yang ketiga. Perintah dasar Linux yang ketiga ini saya akan menjelaskan perintah dasarnya, yaitu adalah ls. Di mana perintah dasar ls ini berfungsi untuk menampilkan konten atau isi dari direktori. Adapun untuk pengetikan perintahnya, kamu cukup ketikkan ls, kemudian kamu enter. Maka akan tampil isi atau konten dari direktori yang kita gunakan saat ini, di mana di sini terdapat file desktop, dokumen, download, ganteng, dan lain-lainnya. Dan untuk melihat dari direktori yang kita gunakan saat ini, pertama kita masuk dulu ke direktorinya dengan cd slash kemudian live. Nah, di sini saya menggunakan direktori live, di mana kemudian kamu enterkan saja. Nah, di sini kita sedang menggunakan direktori live. Dan untuk melihat file atau konten yang ada di dalam live ini, kemudian kamu cukup ketikkan ls dan kemudian kamu tekan enter, maka akan tampil konten atau isi dari direktori lib tersebut. Tampilannya akan seperti ini.
di direktori live ini sungguh banyak konten dan isi dari direktorinya. Dan untuk perintah langsungnya, untuk melihatnya tanpa masuk ke direktorinya terlebih dahulu, kamu cukup ketikkan dengan perintah ls, kemudian spasi, kemudian slice, kemudian kamu ketikkan live, kemudian kamu enterkan, maka tampilannya akan seperti ini, sama seperti perintah sebelumnya, tapi di sini kita tidak perlu masuk terlebih dahulu ke direktorinya. Cukup kamu ketikkan ls, kemudian spasi, slice, dan live, maka akan ditampilkan isi dari direktori live, dan tampilannya akanlah seperti ini. Nah, begitulah perintah dasar dari ls, yaitu menampilkan konten atau isi dari sebuah direktori. Nah, perintah dasar Linux selanjutnya adalah perintah dasar Linux yang keempat. Perintah dasar Linux yang keempat yang akan saya jelaskan di sini adalah perintah dasar cat, di mana perintah dasar cat ini berfungsi untuk membuat konten atau isi dari file. Untuk perintahnya, kamu cukup ketikkan cat tanda panah ini besar dari. Di sini kita akan membuat, saya contohkan di sini saya akan membuat file asep.txt. Nah, di sini saya akan menggunakan cat ini untuk membuat file baru dengan formatnya txt. Dan jika sudah diketikkan seperti ini, kemudian kamu klik enter. Dan kemudian di sini kita akan disuruh untuk mengisi dari asep.txt ini. Kita akan masukkan kata-kata ataupun yang lainnya di dalam sini. Kita contohkan saja di sini, kita bikin asep ganteng, dan jika sudah baris pertama, kemudian lanjut ke baris kedua, asep ganteng anak Politeknik Negeri Batam, rajin dan suka menabung. Selanjutnya, dia sedang membuat video UAS praktikum Siskom. Nah, jika sudah, kemudian enterkan, dan kemudian kamu keluar saja dari proses ini dengan cara Ctrl C, dan maka akan tampil seperti ini. Dan untuk melihat file yang telah kita buat dengan menggunakan perintah cat ini, kemudian kamu cukup ketikkan cat asep.txt. Nah, untuk melihat isi dari file yang kita buat barusan atau tadi, kamu cukup ketikkan cat spasi asep.txt, kemudian kita ketikkan enter, maka akan tampil isi dari file yang kita buat tadi. Maka tampilannya akan seperti ini, di mana asep ganteng, anak Politeknik Batam, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Dan untuk dalam perintah cat ini juga terdapat cara untuk menggabungkan dua file. Contohnya di sini kita buat file satu lagi, cat ou.txt, di mana kita enterkan saja, kita isi dulu 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. Kemudian kamu klik Ctrl C. Nah, di sini kita akan menggabungkan antara file asep.txt dengan uu.txt, di mana cara penulisannya adalah seperti ini: cat asep.txt, kemudian uu.txt, kemudian enterkan. Dan kita berhasil menggabungkan antara file dari asep.txt dengan uu.txt. Tampilannya seperti ini. Nah, begitulah penjelasan dari penggunaan perintah dasar Linux, yaitu cat. Itulah fungsinya, yaitu membuat file dengan konten dan isinya, kemudian menampilkan isi dari file tersebut, dan kemudian menggabungkan dua file. Itulah fungsi dasar dari cat. Perintah dasar selanjutnya adalah perintah dasar cp. Perintah dasar Linux cp ini berfungsi untuk menyalin isi atau file dari direktori ke direktori lainnya.
Di sini saya akan mencontohkan kasus di mana saya akan membuat file baru, direktori baru dengan cara. Nah, di sini saya sudah membuat file direktori baru, yaitu dengan direktorinya yang bernama asep. Di sini kita akan menampilkan isi dari direktori ini. Nah, di sini isi dari direktori ini masih 0. Dan di sini kita akan mengcopy file dari direktori etc, yaitu udev. Nah, kita akan mengcopy file dari etc dari direktori ini, yaitu file udev ini, kita akan copy ke dalam direktori asep dengan cara pengetikannya yaitu seperti ini: cp spasi -r spasi slash etc udev slash udev, kemudian slash, kemudian spasi dan direktori yang ingin dituju, kemudian enter. Dan jika tampilannya seperti ini, maka proses pengkopian dari direktori etc yaitu file udev ke dalam direktori asep itu berhasil. Untuk cara pengecekannya, kamu ketikkan ls -r asep seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini, di mana yang tadinya direktori asep yang kosong sekarang sudah berisi dengan file udev yang kita copy dari direktori etc. Untuk melihatnya, jumlahnya yang pertamanya 0 sekarang telah berubah menjadi 4. Di dalamnya telah terdapat 4 file. Nah, seperti itulah cara mengcopy atau menggunakan perintah cp pada instruksi dasar Linux ini, yakni menyalin atau mengcopy suatu file dari direktori ke direktori lainnya. Nah, kita masuk ke perintah dasar Linux selanjutnya, yaitu perintah dasar Linux mp, di mana perintah dasar Linux mp ini berfungsi untuk memindahkan file dari suatu direktori ke direktori lainnya. Dan perintah dasar Linux mp ini juga berfungsi untuk mengganti nama dari suatu file menjadi nama file lainnya. Dan di sini kita akan mencontohkan cara memindahkannya terlebih dahulu. Di sini kita mencoba melihat dulu file yang akan kita pindahkan. Di sini kita akan coba memindahkan file ganteng.txt ke direktori lainnya. Langsung saja kita ketikkan perintahnya mp ganteng.txt, kemudian tujuan direktori yang akan kita tuju. Di sini saya akan menuju etc. Kita akan menuju direktori etc. Kemudian ke dalam udev. Di sini kita akan coba memindahkan file ganteng.txt ke dalam etc udev. Dan untuk format pemindahannya, kamu bisa lihat di sini. Untuk format pemindahannya sendiri bisa dilakukan seperti ini: mp spasi ganteng.txt. Ganteng.txt ini adalah nama file yang akan dipindahkan, kemudian slash etc atau udev, dan ini adalah tujuan yang ingin kita tuju. Dan jika sudah, kemudian kita ketikkan enter. Wah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Dikarenakan di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk pemindahan file ganteng.txt itu tidak diizinkan. Kenapa tidak diizinkan? Mungkin karena sistem itu belum kita root. Mungkin diperlukan untuk menggunakan super user atau kita terlebih dahulu nge-root sistem ini. Jadi untuk langkah selanjutnya, untuk perintah mp, kita coba saja untuk mengganti nama file, dimana kita cobakan nama ganteng.txt ini akan kita rubah dengan menggunakan perintah mp. Oke, langsung saja kita coba mp. Untuk perintahnya kita coba dengan menggunakan format mp ganteng.txt, dan kemudian kamu tuliskan nama file yang ingin kita ganti. Di sini kita coba menjadi asep.uu.txt. Kemudian kita coba untuk menggantinya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita coba untuk menampilkannya. Nah, di sini tidak terdapat lagi file ganteng.txt. Namun di sini telah terdapat asep.uu.txt. Nah, ini membuktikan bahwasanya perintah mp ini berhasil kita gunakan untuk mengganti nama file ganteng.txt menjadi asep.uu.txt.
Nah, itulah perintah dasar Linux MP, yaitu untuk memindahkan file dari suatu direktori ke direktori lain dan mengganti nama file menjadi nama file lainnya. Perintah dasar Linux selanjutnya adalah perintah dasar mkdir. Perintah dasar mkdir ini berfungsi untuk membuat sebuah direktori baru. Dan untuk mengetikkan perintahnya, kita cukup mengetikkan mkdir spasi nama direktori yang ingin kita buat. Di sini saya akan mencontohkan membuat nama direktorinya, yaitu uyeh. Dan jika sudah seperti ini, kemudian kita ketikkan enter, maka direktori yang kita tulis ini berhasil kita buat. Untuk mencobanya menampilkannya, kita coba ls-l uyeh. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya direktori yang baru kita buat ini, yakni uyeh ini, masih memiliki 0 file di dalamnya. Itu menandakan bahwasanya direktori uyeh itu sudah ada dan berhasil kita buat dengan perintah mkdir. Itulah perintah dari mkdir, yaitu membuat file direktori baru dengan nama yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita coba membuat nama lagi, membuat direktori baru dengan nama uhui. Seperti ini. Kemudian kita coba lagi untuk memasukkan -r. Sekarang kita coba untuk r uhui. Dan masih dilihat isi dari uhui ini masih kosong, yang itu menandakan bahwasanya file direktori dari uhui ini masih baru dan belum memiliki apa-apa di dalamnya. Itu menandakan bahwasanya direktori yang kita buat itu berhasil. Itulah fungsi dari perintah dasar mkdir. Perintah dasar Linux selanjutnya adalah perintah dasar rmdir, di mana perintah dasar rmdir ini berfungsi untuk menghapus suatu direktori yang mana direktorinya itu tidak memiliki file di dalamnya. Maksudnya yaitu direktori yang kosong, yang tidak memiliki apa-apa di dalamnya. Contohnya di sini kita akan menghapus direktori yang kosong dan direktori yang masih berisi. Nah, di sini kita coba untuk membuat direktori baru dengan nama mkdir ganteng. Di sini kita membuat direktori baru dengan nama ganteng, di mana isi dari direktori ini masih 0. Bisa dilihat masih 0. Nah, itulah fungsi dari rmdir untuk menghapus direktori kosong, untuk menghapus direktori yang kosong. Untuk cara format penulisannya, cukup ketikkan rmdir kemudian nama direktori si kosong tersebut. Dan jika sudah, kemudian kita ketikkan enter. Dan berhasil tentunya. Di sini kita coba untuk melihat kembali apakah direktori ganteng itu masih ada atau tidak. Cukup ketikkan untuk melakukan pengecekannya ls-l ganteng. Nah, di sini dijelaskan bahwa ls cannot access ganteng no sub file or directory. Di sini diartikan tidak ada file atau direktori. Artinya perintah rmdir ini berhasil kita gunakan untuk menghapus direktori ganteng yang kita buat yang masih kosong di dalamnya. Itulah fungsi dari rmdir, yaitu menghapus direktori yang masih kosong. Perintah dasar Linux selanjutnya adalah perintah dasar Linux rm, di mana perintah ini berfungsi untuk menghapus sebuah direktori beserta isinya. Hampir sama dengan perintah sebelumnya, yaitu rmdir, namun di sini bisa menghapus direktori beserta isinya. Nah, untuk contoh penerapan perintahnya bisa saya contohkan seperti ini. Pertama, saya akan mencoba membuat direktori baru dengan nama Ahmad. Nah, di sini masih kita bisa lihat bahwasanya direktori Ahmad ini masih memiliki 0 direktori di dalamnya. Nah, jika dalam direktori ini masih 0, jika direktori ini masih 0, kita bisa menggunakan perintah rmdir. Namun, jika direktorinya sudah kita isi, maka perintah rm bisa kita gunakan untuk menghapus direktorinya. Nah, untuk saat ini kita coba untuk mengisi direktori Ahmad ini dengan cara mengcopy file yang ada di direktori etc udep. Ya, udep ini kita copy ke Ahmad. Kita coba untuk mengisi
mengisi direktori Ahmad dengan mengcopy file yang ada di direktori etc. Kemudian kita coba, kita tampilkan lagi direktori Ahmad ini sudah memiliki 4 file di dalamnya. Nah, langsung saja kita coba untuk implementasikan perintah rumus dari rm ini dengan menggunakan alternatif penulisan format, yaitu rm-r Ahmad. Nah, di sini kita coba akan menghapus direktori Ahmad ini beserta isinya dengan cara format penulisannya rm spasi -r spasi Ahmad, dan coba kita enter. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, maka penghapusan direktori Ahmad bisa dikatakan berhasil. Bisa saja kita lihat melalui perintah ini. Kita coba pastikan apakah Ahmad itu masih ada, direktori Ahmad masih ada. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya direktori Ahmad itu sudah tidak memiliki file atau bukan merupakan direktori. Artinya di mana direktori Ahmad ini berhasil kita hapus dan menggunakan perintah yaitu rm spasi -r. Nah, itulah fungsi dari perintah rm spasi -r, yaitu menghapus sebuah direktori beserta isinya. Hampir sama dengan rmdir, namun rmdir hanya menghapus direktori yang kosong. Perintah selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah locate. Perintah dasar locate ini yaitu berfungsi untuk mencari file yang ada pada sebuah direktori. Nah, untuk mencontohkannya, saya akan mencari file yang ada di direktori home ini. Kita akan coba mencari file yang bernama asep.uwu. Nah, untuk mengetikkan perintahnya, kamu harus ketikkan yaitu locate -i asep.uwu. Format perintahnya yaitu tuliskan locate, kemudian spasi -i, kemudian spasi nama file yang ingin dicari. Nah, jika sudah, kemudian kita tekan enter, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat perintah yang kita jalankan tidak berhasil karena tidak dapat menampilkan direktori di mana letak asep.uwu ini berada. Di sini keterangannya command locate not found. Locate tidak dapat menemukan kecuali kalau Anda menginstal sudo apt install mlocate. Nah, pada perintah ini kita bisa melihat bahwasanya locate yang ada pada sistem Linux saya ini tidak bisa mencari file yang ingin saya cari, kecuali jika saya sudah menginstal sudo apt install mlocate. Nah, perintah instruksi dasar Linux selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu perintah dasar find, di mana perintah dasar find ini berfungsi untuk menunjukkan atau mencari file dan direktori. Adapun perintah yang kita gunakan yaitu find, kemudian spasi slash home slash kemudian min name, kemudian cari nama file atau direktori yang ingin kita cari. Di sini saya akan mencoba untuk mencari asep pada direktori home. Nah, untuk format penulisan perintahnya sendiri yaitu bisa kita tulis seperti ini. Nah, dan jika sudah, kemudian kita ketikkan enter, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan menampilkan direktori yang kita gunakan dan sub-sub direktorinya. Nah, seperti itulah fungsi dari perintah dasar find ini yang terdapat pada Linux, yaitu untuk mencari file atau direktori yang digunakan. Nah, perintah selanjutnya yaitu perintah diff, di mana perintah ini berfungsi untuk membandingkan isi atau konten dari dua file berdasarkan baris demi baris. Nah, untuk penerapan kasusnya di sini saya akan mencontohkan untuk membandingkan isi dari file asep.txt dengan uwu.txt. Di sini akan membandingkan baris per baris dari asep.txt dan uwu.txt. Maka kita akan menuliskan format penggunaan format penggunaan instruksi atau perintah diff ini bisa kita format dengan diff, kemudian file 1 yaitu asep.txt, kemudian spasi file 2. Nah, jika sudah kemudian kita enterkan, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan menampilkan atau membandingkan file, membandingkan isi dari atau
konten dari dua file yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Instruksi dasar Linux selanjutnya yaitu adalah head, di mana head ini berfungsi untuk menampilkan baris pertama dari semua file teks. Di sini kita akan coba mengimplementasikan penerapan perintah head ini, yaitu dengan menggunakan file dari asep.txt. Nah, di sini kita akan mencoba penggunaan rumus head untuk menampilkan 3 baris pertama dari file asep.txt ini. Nah, penulisan formatnya seperti ini, di mana head spasi min n ini adalah jumlah baris pertama yang ingin kita lihat, dan kemudian file teks yang ingin kita lakukan atau kita eksekusi. Kemudian jika sudah, kemudian kita enterkan, maka kita akan mendapat tampilan seperti ini. Kita akan ditampilkan 3 baris pertama dari file asep.txt ini. Nah, itulah fungsi dari head, yaitu menampilkan barisan pertama dari semua file teks. Nah, instruksi dasar Linux selanjutnya yaitu adalah tail. Tail merupakan perintah atau instruksi dasar Linux yang berfungsi untuk melihat atau menampilkan barisan terakhir dari suatu file. Tail ini merupakan kebalikan dari head yang sebelumnya aku jelaskan, yaitu menampilkan bagian barisan akhir dari suatu file. Di sini kita akan mencoba untuk menerapkannya pada asep.txt yang tadi, di mana kita akan menampilkan 3 barisan terakhir dengan cara tail min n 3. Misalnya kita akan menampilkan 3 barisan terakhir dengan cara tail min n 3 kemudian filenya. Nah, di sini kita akan mencoba menampilkan 3 barisan terakhir dari file asep.txt. Maka kita akan ditampilkan yang dimulai dari suka menabung, tidak jahat, dan suka membantu. Nah, cukup jelaskan perbedaan antara head dan tail, di mana head akan menampilkan barisan pertama dari suatu file, sedangkan tail ini menampilkan barisan terakhir dari suatu file. Untuk format penulisannya sendiri yaitu bisa dilakukan dengan tail min n 3 kemudian filenya. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya tentang head dan tail ini. Nah, perintah instruksi dasar Linux selanjutnya adalah do. Perintah do berfungsi untuk menampilkan atau mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu direktori atau itu file. Dan adapun untuk format penulisan perintahnya yaitu cukup simpel. Kita cuma perlu mengetikkan kata do pada cmd line kita, kemudian kita enterkan. Maka kita akan mendapatkan tampilan tentang info seberapa banyak space yang telah digunakan selama ini. Nah, untuk menampilkan space sistem yang telah kita gunakan seberapa banyak dan menggunakan satuan, maka cukup kita ketikkan do spasi min h. Nah, kemudian kita enterkan. Maka tampilannya akan sama seperti yang tadi, namun yang berbeda di sini adalah di mana jumlah space system yang kita gunakan dari suatu direktori atau file itu memiliki satuan, di mana di sini bisa kita lihat satuannya ada yang kilobyte dan juga ada yang megabyte. Nah, itulah fungsi dari perintah do ini, yaitu menampilkan seberapa banyak atau mengecek seberapa banyak space yang kita gunakan dari suatu file atau direktori. Nah, perintah atau instruksi dasar Linux selanjutnya adalah passwd. Perintah ini berfungsi untuk melakukan pengecengan atau melakukan penukaran password terhadap Linux yang sedang kita gunakan. Nah, di sini untuk menjalankan perintahnya cukup ketikkan saja passwd. Kemudian kita enterkan. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan password dari Linux yang kita gunakan. Yaitu saya akan masukkannya. Dan kemudian kita akan diminta untuk memasukkan password baru kita. Kemudian kita akan diminta untuk mengetikkannya ulang. Dan kemudian password dari Linux kita berhasil diperbaharui atau diupdate. Nah, itulah fungsi dari passwd, yaitu untuk mengganti atau menukar password dari Linux yang kita gunakan. Nah, perintah dasar Linux selanjutnya adalah touch, di mana perintah dasar Linux touch ini berfungsi untuk membuat sebuah file baru di dalam sebuah direktori. Nah, contohnya kita akan membuat file baru di dalam direktori home ini.
Kita coba untuk tampilkan terlebih dahulu file dari isi dari direktori ini, direktori home asset ini. Di sini masih terlihat terdapat file asset, asset UU dan yang lain-lain. Dan kita akan mencoba mengimplementasikan perintah touch dengan membuat file dalam sebuah direktori, yaitu kita coba untuk membuat touch. Kita buat di sini touch ganteng kali anak ini. Kita akan coba membuat file di dalam direktori ini dengan menggunakan touch. Kemudian jika sudah ditulis seperti ini, kemudian enter. Nah, kemudian untuk memastikannya apakah sudah berhasil dibuat atau tidak, cukup ketikkan ls dan kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya file yang baru kita buat, ganteng kali anak ini, sudah berhasil kita masukkan ke dalam direktori ini. Begitulah perintah dari touch, yaitu membuat sebuah file baru di dalam sebuah direktori. Nah, perintah atau instruksi dasar Linux selanjutnya yaitu ping command, di mana instruksi atau perintah ping ini berfungsi untuk mengecek konektivitas ke server. Nah, pada kasus kali ini kita akan mencoba mencek konektivitas ke server yaitu pada Google, yaitu dengan cara mengetikkan ping kemudian situs atau server dari Google, yaitu ping.google.com. Kemudian kita coba untuk enter apakah fungsi dari perintah ping ini merupakan cara untuk mengecek konektivitas. Langsung saja kita enterkan. Nah, bisa dilihat di sini dapat ditampilkan tampilan seperti ini, yaitu melihat konektivitas dari server dari Google.com. Nah, artinya di mana fungsi dari ping ini benar-benar berhasil untuk berfungsi mengecek konektivitas server. Nah, seperti itu. Nah, itulah fungsi dari perintah dari ping, yaitu untuk mengecek konektivitas ke server. Dan di sini kita contohkan untuk mengecek konektivitas ke server Google. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada perintah atau instruksi dasar Linux uname, di mana uname ini adalah Unix name yang berfungsi untuk mencetak atau menampilkan informasi lengkap tentang sistem Linux. Adapun cara untuk menampilkan perintah ini adalah dengan cara ketikkan uname pada cmdl-nya, kemudian kita tekan enter. Maka kita akan mendapat tampilan tentang sistem Linux yang sedang kita gunakan. Instruksi dasar Linux selanjutnya yaitu grep, di mana instruksi ini atau perintah ini berfungsi untuk menampilkan perintah di dalam teks yang ada di dalam file. Kita akan mencontohkan untuk mencari kata yang ada di dalam teks asset.txt. Nah, kita akan mencoba mencari kata yang ada di dalam file asset.txt ini. Nah, adapun fungsi dari grep ini akan bisa kita terapkan, yakni dengan menggunakan format penulisan grep, kemudian kata yang ingin kita cari, dan kemudian di dalam file apa kata itu akan kita cari. Di sini kita akan mencari kata suka di dalam file asset.txt. Nah, untuk format penulisannya jelas seperti ini, yaitu grep, kemudian kata atau teks yang ingin kita cari, kemudian lokasi di mana teks ataupun kata yang ingin kita cari. Nah, jika sudah, kemudian kita ketikkan enter, maka akan tampil seperti ini, di mana di dalam file asset.txt itu ternyata memiliki dua kata suka yaitu suka menabung dan suka membantu. Nah, itulah fungsi dari perintah grep ini, yaitu mencari teks yang ada di dalam file. Nah, instruksi dasar Linux selanjutnya adalah top. Adapun fungsi dari perintah top ini adalah untuk menampilkan seberapa banyak daftar proses yang sedang berlangsung, dan juga akan menampilkan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh masing-masing proses tersebut. Nah, adapun untuk menampilkan atau menjalankan perintah ini, cukup ketikkan top pada cmdl-nya, kemudian kita tekan enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan ditampilkan dengan daftar proses yang sedang berlangsung dan masing-masing ruang CPU yang digunakan oleh proses tersebut. Tampilannya akan seperti ini. Yang selanjutnya adalah man atau man.
Main atau man ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang instruksi yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini saya akan menampilkan informasi dengan menggunakan perintah man ini untuk mengetahui instruksi yang ada pada tail, head, dan yang lainnya. Di sini langsung saja kita contohkan, yaitu man tail. Nah, jika sudah, kemudian kita klik enter, maka kita akan disajikan atau ditampilkan tentang informasi penggunaan dari tail, dari instruksi tail. Dan jika ingin keluar, kita klik saja key untuk mencoba main lainnya. Kita akan mencoba main head. Nah, di sini kita akan ditampilkan atau disajikan dengan sama yang sebelumnya tentang informasi atau petunjuk tentang head. Kemudian kita keluar, kita masukkan lagi ke man yang lainnya seperti top. Seperti ini akan ditampilkan juga seperti ini informasi mengenai instruksinya. Kemudian kita coba lagi tar. Nah, seperti ini tentang arsip atau file. Nah, itulah fungsi dari man comment atau man comment, di mana man ini berfungsi untuk sebagai jalan atau menunjuk perintah tentang instruksi yang ingin kita gunakan, memberikan informasi tentang instruksi atau perintah yang ingin kita gunakan. Perintah atau instruksi dasar Linux selanjutnya, yaitu pada kali ini kita akan menjelaskan tentang history. History yaitu perintah yang digunakan untuk mengecek atau mereview kembali perintah-perintah yang telah kita lakukan. Adapun cara untuk melakukan perintah history ini, cukup ketikkan history pada cmdel lainnya. Kemudian setelah mengetikkan history pada cmdel-nya, kemudian kita ketikkan enter, maka kita akan ditampilkan tentang perintah-perintah yang telah kita lakukan selama ini. Di sini saya telah melakukan sebanyak 1121 perintah yang telah saya berikan pada cmdel saya. Inilah fungsi dari history, yaitu menampilkan perintah-perintah yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, perintah selanjutnya yaitu perintah sudo. Perintah sudo merupakan panjangan dari super user do. Perintah ini berfungsi untuk menjalankan task yang memerlukan izin atau administratif, atau bisa disebut juga dengan root. Nah, untuk menggunakan perintah untuk menjalankan perintah super user do ini, kita hanya perlu mengetikkan yaitu sudo. Misalnya kita mencoba untuk sudo masuk melihat pwd. Nah, cukup ketikkan seperti ini, kemudian kita ginikan, dan kemudian kita masukkan password dari Linux kita, kemudian enter. Maka dia akan menampilkan fungsi dari pwd itu dengan memberikan akses. Namun karena pwd ini sudah ada akses, dia akan ditampilkan seperti ini. Dan untuk masuk ke super usernya, kita hanya perlu ketikkan seperti ini, yaitu dengan ketik su, kemudian enter, masukkan password dari Linux Anda, dan kemudian enter. Nah, maka kita sekarang dalam kondisi super user, atau bisa disebut juga dengan root. Nah, itulah fungsi dari sudo, yaitu menjalankan task yang memerlukan izin atau akses atau administratif, atau bisa juga disebut dengan root. Instruksi dasar Linux selanjutnya adalah echo. Perintah echo berfungsi untuk menambahkan data ke dalam suatu file. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan cara mengimplementasikan. Kita akan memasukkan data ke dalam file asep.txt. Di mana bisa kita lihat di dalam file asep.txt hanya terdapat ini ganteng sampai asep UU. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan penggunaan instruksi atau perintah echo untuk memasukkan tambahan kata, yaitu asep nggak nakal. Kemudian kita pilih tempat untuk file atau tempat untuk menyimpan atau menambahkan kata asep nggak nakal ini, yaitu di asep.txt. Nah, untuk format penulisan instruksi perintahnya, yaitu cukup kamu klikkan echo, kemudian file kata atau teks yang ingin ditambahkan, kemudian tempat atau tujuan di mana
teks itu ditambahkan. Di sini saya akan mencoba menambahkan Asep nggak nakal pada file asep.txt. Nah, jika sudah, kemudian kita enter. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita coba cek kembali. Kita cek kembali file asep.txt-nya. Maka tampilannya akan seperti ini, di mana yang semulanya hanya terdiri dari ganteng sampai Asep UU, namun sekarang kita telah berhasil menambahkan teks dari Asep nggak nakal ke dalam asep.txt. Nah, itu dapat disimpulkan echo ini adalah berfungsi untuk menambahkan data ke dalam suatu file. Linux selanjutnya yaitu adalah perintah df, di mana perintah df ini berfungsi untuk mendapatkan laporan tentang disk space system yang kita gunakan. Nah, untuk format penulisan perintah dasarnya ini yaitu kita cuma mengetikkan df kemudian enter. Maka kita akan ditampilkan tentang laporan tentang disk space system yang sedang kita gunakan. Nah, bisa dilihat tampilannya akan seperti ini. Namun, jika ingin melihat laporan disk space system kita dalam satuan megabyte, nah ini dia dalam satuan dalam satuan byte, ini dalam satuan kilobyte, dan untuk dalam satuan megabyte cuma perlu menambahkan df spasi min m di belakangnya, kemudian enter. Maka akan terjadi perubahannya, di mana di sini yang mulanya laporan info tentang disk space system yang kita gunakan dalam satuan KB, sementara yang df dengan menggunakan min m ini dalam satuan megabyte. Nah, itulah fungsi dari df, yaitu untuk menampilkan disk space system yang kita gunakan. Perintah atau instruksi dasar Linux selanjutnya adalah hostname. Perintah hostname ini berfungsi atau berguna jika kita ingin melihat hostname atau network yang kita gunakan. Adapun perintah ini cukup kita ketikkan dengan cara ini, yaitu hostname, kemudian kita enterkan. Maka kita akan ditampilkan tentang host yang sedang kita gunakan, yaitu Asep VirtualBox. Saya sedang menggunakan VirtualBox dengan username-nya adalah Asep. Nah, untuk perintah hostname selanjutnya, jika kita ingin mengetahui alamat IP kita, maka kita cukup mengetikkan hostname, kemudian tambahkan spasi dan min id di belakangnya, kemudian kita enterkan. Dan di sini kita akan ditampilkan tentang alamat IP kita. Nah, itulah fungsi dari hostname, yaitu untuk menampilkan hostname atau network yang sedang kita gunakan pada sistem Linux ini. Nah, begitulah video penjelasan tentang perintah dan instruksi dasar Linux yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu, gak bosan-bosannya saya ingatkan sekali lagi, bagi kamu yang belum subscribe channel ini terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Kita bangun channel ini supaya mirip dengan channel tetangga lainnya, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.